Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat dari Allah untuk bisa melanjutkan kajian ini. Semoga apa yang kita niatkan hari ini Allah berikan keberkahan kepada kita. Allah mudahkan apa yang kita lakukan pada hari ini. Semoga apa yang hari ini kita lakukan menjadi amal ibadah bagi kita. Sebelum kita melanjutkan ke kajian selanjutnya, adapun kita tawasul terlebih dahulu kepada musannif kitab. Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad Abdullah wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatina Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajati fil jannah. Wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut ke kajian selanjutnya. Kalau kemarin di konten sebelumnya saya membuat tentang muqaddimah, maka sekarang kita masuk ke bab ataupun pasal selanjutnya, yaitu Kitabut Thaharah. Jadi kajian yang pertama tentang Kitabut Thaharah, untuk pasalnya yang pertama tentang macam-macam air. Bismillahirrahmanirrahim. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Adapun beberapa macam air yang diperbolehkan untuk bersuci, yang diperbolehkannya bersuci, itu ada 7 macam air. Ma'us sama'i, wa ma'ul bahri, wa ma'un nahri, wa ma'ul bi'ri, wa ma'ul aini, wa ma'ul salji, wa ma'ul baradi. Jadi air itu, macam-macam air itu dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada air langit. Maksudnya air langit ini air hujan. Kemudian wa ma'ul bahri, air laut. Wa ma'un nahri, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul aini, mata air. Wa ma'ul salji, air salju. Wa ma'ul barodi, air embun. Jadi 7 macam air ini, 7 bagian air ini diperbolehkan bersuci kalau misalkan untuk digunakan. Tsummal miyahu ala arba'ati aksamin. Ketika tadi ada 7 macam air yang diperbolehkan untuk bersuci, maka ada 4 bagian. Air itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama thahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaq. Air yang pertama, bagian yang pertama daripada 4 ini, yang pertama air yang suci mensucikan tapi tidak makruh. Air suci mensucikan tidak makruh ketika digunakan disebutnya dengan air mutlak. Jadi suci mensucikan ini kita bisa menggunakan untuk berwudu, untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Itu disebut dengan ma'ul mutlak. Wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwa ma'ul musyammas. Dan yang kedua yaitu air yang suci mensucikan tetapi makruh digunakan di badan, disebutnya dengan ma'ul musyammas. Jadi kalau di syarahnya, kalau misalkan teman-teman punya wadah yang berupa emas ataupun perak, ataupun misalkan wadah besi, kemudian si air ini dijemur, kemudian si air ini panas, dipanaskan dengan matahari, nah maka makruh untuk digunakan. Tapi ketika misalkan air ini sudah dingin, maka hukum yang tadi panas akan hilang, hukum makruhnya. Hukum makruh untuk digunakannya hilang. Kemudian wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal wal mutaghayyiru bima khalituhu minat tahirati. Selanjutnya yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan, disebutnya dengan air musta'mal. Jadi suci
tidak mensucikan ini dia sudah digunakan terlebih dahulu untuk bersuci. Jadi ketika teman-teman misalkan berwudu di dalam ember, si airnya ini mercik lagi ke dalam ember, itu disebutnya air musta'mal. Jadi air yang sudah digunakan tapi tidak mensucikan. Jadi kategorinya musta'mal ini dia sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Bahasanya dia balik lagi ke tempat asalnya. Wal mutaghayyiru bima khalituhu minat tahirati, yang berubah ketika dia kecampur sesuatu dari benda suci. Misal baju hukumnya suci, baju yang digunakan itu suci, kemudian ketika dimasukkan ke dalam wadah dia berubah. Oh jadi gini, walaupun penggunaan dari musta'mal ini dia nggak berubah ukurannya, ukuran si air debitnya itu volumenya nggak berubah, tetap seperti itu. Tapi ketika dia sudah digunakan kemudian balik lagi ke tempat asalnya, maka dia tidak bisa untuk digunakan. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Seperti misalkan halnya mawar yang jatuh di dalam bak mandi, kemudian baunya berubah. Dia suci tapi tidak mensucikan, dia kecampur, walaupun dia kecampur benda suci pun tetap hukumnya musta'mal. Kemudian wa ma'un najisun wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa duna kullataini aw kana kullataini fataghayyara. Kemudian air najis ini adalah air yang sudah terkena najis, baik itu dia kurang daripada 2 kulah ataupun dia lebih dari 2 kulah, tapi dia berubah sifatnya. Contoh misalkan ada bak mandi yang kurang daripada 2 kulah. 2 kulah ini ukuran takaran volume air ya. Kalau misalkan Imam Nawawi mengatakan 173, sekian liter, ada yang mengatakan juga ada yang mengatakan 200, jadi tiap ulama berpendapat beda-beda. Tapi kalau untuk di Indonesia itu sekitar 60 cm kalau misalkan diukurnya ya, 60 kali 60. Kategori untuk 2 kulah. Kalau ketika di dalam air itu kurang daripada 2 kulah kemudian kecampur najis, maka sudah dihukumi air itu najis. Ataupun ketika dia lebih daripada 2 kulah, dia kemudian kecampuran sesuatu benda najis, maka ketika misalkan berubah 3 sifatnya, ada warnanya, ada baunya, dan rasanya, ketika 2 saja sudah mencakup, maka sudah hilang. Maka bisa dikatakan air itu hukumnya air najis. Wal kulatani khamsumi'atin ritlin baghdadiyin takriban fil aswah. Nah, kemudian kategori 2 kulah ini untuk kategori 2 kulah itu 500 liter. Kalau misalkan dilihat dari di Baghdad, kita berkasanya kepada Baghdad. Dan ini diambil daripada qaul yang sahih. Kalau di dalam pendapat Imam Nawawi, ada beberapa takaran kalau misalkan dari beberapa ulama. Ulama berpendapat tentang ukuran 2 kulah. Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adilatuhunya, itu 2 kulah sekitar 270 liter. Kemudian dalam kitab fikih Al-Muyassar, 2 kulah itu sekitar 160,5 liter. Kemudian dalam kitab tafsir Al-Asr Al-Akhir, 2 kulah itu 210 liter. Kemudian ada lagi yang berpendapat dalam kitab Najmuddin Al-Qurdi, 2 kulah itu 217,11 liter. Kemudian menurut Abdullah Al-Faqih, 2 kulah itu 160,5 liter. Jadi disarankan untuk 2 kulah ini kalau bisa lebih daripada itu. Jadi agar kita menghindari status air ini bisa dikatakan nanti najis. Tetapi ketika misalkan si 2 kulah ini dia mengalir airnya, maka
Walaupun dua sifatnya ini berubah, tetapi tetap dikatakan air suci karena dia mengalir, tidak menetap. Kalau dia menetap, maka dihukuminya bisa najis ketika dua kategori ini berubah dari 3 kategori, baik itu rasa, baik itu bau, baik itu warnanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kajian kali ini tentang macam-macam air nanti selanjutnya akan dikaji kembali. Kita lanjutkan kembali dengan bab yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.